Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bagan Siapi-Api, sebuah kota bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Rokan Hilir dibentuk dari 3 kenegerian, yaitu Negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagan Siapi-Api yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan pemerintahan kontrolernya ke kota Bagan Siapi-Api pada tahun 1901. Bagan Siapi-Api semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagan Siapi-Api, guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Melaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Namun pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagan Siapi-Api sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Pusat pemerintahan berada di Kompleks Perkantoran Batu Enam Bagan Siapi-Api yang memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Melaka. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, antara 1014 derajat hingga 2030 derajat lintang utara dan 1016 derajat hingga 1121 derajat bujur timur. Adapun luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 km persegi. Kabupaten Rokan Hilir sendiri memiliki 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 173 desa. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Di bawah pimpinan Bupati Afrizal Sintong, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tengah gencar melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan peran yang penting dalam meningkatkan aksesibilitas, secara umum mempengaruhi pada terpacunya pertumbuhan ekonomi, yang berimplikasi nyata pada upaya pengentasan kemiskinan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami tetap berkomitmen tentunya untuk infrastruktur ini. Infrastruktur ini artinya menjadi prioritas, menjadi program andalan, program pertama mungkin yang kami kerjakan. Anggaran pemerintah daerah ini tentu untuk infrastruktur yang dulu kami anggarkan, yang dulu kami usahakan, ya, selain juga program-program lainnya. Tapi alhamdulillah juga dari anggaran APBD kita telah keluarkan anggaran sekitar 150 miliar untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir. Keberadaan infrastruktur berkorelasi positif bagi masyarakat sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum, di mana infrastruktur berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
seperti aktivitas lalu lintas masyarakat, aktivitas pendidikan, dan aktivitas distribusi barang dan jasa. Salah satu infrastruktur yang saat ini sudah bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar adalah akses jalan KPL Bagan Hulu, Kecamatan Bangko. Terima kasih. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada kru RTP ya, mengenai perkembangan kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, dan alhamdulillah ya untuk tahun ini itu di 2023 ini ada lebih kurang kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini yaitu lebih kurang 78 miliar. Dan 78 miliar ini ada 9 proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir yang akan dilaksanakan, dan alhamdulillah ini sudah berjalan sebagian, yaitu yang terbesar adalah itu pembangunan jembatan Suah Hitam yang berada di Kecamatan Tanah Putih, dan juga beberapa ruas jalan. Dan kenapa hal ini merupakan kegiatan yang prioritas yang ingin dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir, karena mengingat kondisi Kabupaten Rokan Hilir, terutama masalah akses jalan ini masyarakat sangat membutuhkan. Karena kenapa? Karena pada hari ini ya Kabupaten Rokan Hilir masih banyak akses jalan yang belum bisa terbuka secara baik gitu. Sehingga di dalam masyarakat membawa hasil pertanian ini kadang-kadang kesulitan, dan juga sebagai penghubung antara satu desa ke desa yang lainnya, juga satu kecamatan dan kecamatan lain ini kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga Bapak Bupati pada tahun ini mengalokasikan dari APBD kita sebesar 78 miliar itu adalah diperuntukkan untuk pembangunan akses infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dan ini sudah berjalan, dan kita berharap di tahun 2023 ini 9 proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir ini bisa tercapai dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa pemanfaatan oleh masyarakat ini bisa dilakukan dan dinikmati, sehingga akses masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan juga sebagai penghubung transportasi antara desa ke desa dan antara kecamatan dan antar kecamatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu. Di siang hari yang cerah, rombongan anak-anak sekolah terlihat begitu gembira, berjalan bersama sambil bercanda tawa. Kondisi ini sebelumnya sungguh jauh berbeda. Ketua RT 21 dan RW 5 Kelurahan Bagan Hulu, Tamrin, menjelaskan, secara geografis wilayah di sekitar Jalan KLP Kelurahan Bagan Hulu sangat dekat dengan sungai dan laut, sehingga kawasan ini menjadi rawan banjir. Sejumlah ruas jalan yang sering tergenang air menjadi rusak dan sangat sulit untuk dilalui masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat mengaku senang dan mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang sudah membangun akses jalan KPL tersebut.
dan berharap agar pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat terus ditingkatkan. Masyarakat banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Dengan jalan ini, masyarakat tak kebanjiran lagi. Selama EPI sama Haji Sulaiman, kan begitu. Jadi kalau dulu macam mana kondisi di sini, Pak? Dulu nih kalau istilah pasar besar ini banjir nih. Banjir ya? Jadi sekarang dengan ada pasar ini tak ada banjir lagi dah. Semua rumah pinggir sungai itu tenggelam. Oh gitu. Harapan Bapak, Pak? Harapan kami masalahnya jalan ini minta sampaikanlah ke ujung sana. Sebab ke baru separuh jalan. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas yang dilakukan setiap tahunnya. Hal itu adalah komitmen nyata dalam mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Sesuai dengan yang tercantum dalam misi Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama Wakil Bupati Sulaiman sejak dilantik pada 8 Juni 2021 yang lalu. Meski belum genap satu periode masa menjabat, namun berbagai pembangunan baik infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya telah berhasil dilaksanakan. Bahkan infrastruktur jalan maupun jembatan yang dibangun oleh Bupati Rokan Hilir tersebut telah membuka beberapa wilayah yang selama ini tak pernah mendapatkan perhatian. Seperti halnya kawasan Jalan KPL Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko. Baik, terima kasih kepada Bang kita. Dinas PUTR ini adalah tentunya membantu Pati dalam bidang infrastruktur. Tentunya kami dalam rangka untuk menyampaikan visi dan misi, pelaksanaan visi misi dari Pak Bupati, yang mana tentunya jalan-jalan sampai daerah telusuri tentunya. Contoh di daerah KPL ini jalannya dulu memang agak berlubang, tapi ketika untuk tahun 2022 kemarin itu kita udah aspal seluruhnya. Tujuannya adalah untuk meningkat ekonomi di sekitar KPL, itu tentu di Kota Bagan Sipi Api. Selama ini masyarakat
untuk keluar mungkin barangkali agak terhambat dengan kondisi jalan yang berlubang itu. Ketika kegiatan ini udah kami laksanakan, alhamdulillah masyarakat di sana udah terbantu tentunya dalam menggerakkan roda ekonomi di daerah Bagan Siapi ini. Panjangnya berapa itu? Itu sekitar tak panjang bang, tak banyak karena anggarannya sekitar 4 miliar, 3,4 miliar itu. Jadi cuman terbantulah masyarakat untuk daerah KPL ini. Demikian bang. Tadi kami sudah sampai ke lokasi dan mewawancara masyarakat. Masyarakat berterima kasih kepada Pemkab karena menurut mereka dengan adanya ruas jalan ini air yang naik itu sudah bisa teratasi. Nah sekarang masih ada sisanya bang yang sedikit. Itu gimana Pak Kadis? Baik, terima kasih bang. Memang kelanjutkan kami daerah KPL itu daerah pelabuhan ini itu memang ada berhal strategi tentu yang kita laksanakan. Pertama mungkin pembersihan parit. Parit ini tentu kita perbesar, tentunya akan untuk memperlancar daripada genang-genangan air itu. Kedua, kalau umpama dana kita cukup, sebenarnya itu sekitar hampir 12 miliar kita tinggikan selesai itu bang. Jadi kita lihat aja kondisi kita, mudah-mudahan ke depannya dana kita cukup. Kalau menurut pendapat saya daripada kita bolak-balik mengerjakan itu lebih baik kita tinggikan ya. Nah, dan Pemkab sudah punya inisiatif dan langkah Pak? Iya, ini ya tentunya kita ajukan untuk tahun ke depannya supaya yang daerah genang-genangan yang langganan tiap tahun itu bisa kita atasi bang. Dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir menuju visi dan misi yang sudah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga aktif bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat. Bukti nyata kerjasama dan kemitraan tersebut terpampang nyata dengan berdirinya bangunan Jembatan Sinaboy. Setelah menunggu puluhan tahun, mimpi masyarakat Kecamatan Sinaboy akhirnya menjadi kenyataan. Jembatan Sinaboy yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut diresmikan pada tanggal 10 Mei 2023 lalu. Sebelumnya, jembatan yang ada di sana hanya terbuat dari kayu dan tak layak dilintasi kendaraan roda 4. Dengan adanya pembangunan jembatan baru ini, masyarakat dapat menikmati fasilitas yang jauh lebih baik dan aman. Pembangunan jembatan ini tak lepas dari peran masyarakat Tionghoa asal Sinaboy yang berada di perantauan khususnya di Jakarta yang turut menjadi donatur dalam pengumpulan dana pembangunan jembatan Sinaboy. Seluruh anggaran pembangunan jembatan Sinaboy merupakan sumbangan masyarakat Tionghoa yang berasal dari Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillah di tahun 2022 ada beberapa kegiatan pekerjaan proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir yang mana program pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir berupaya daerah-daerah yang masih terisolir, yang masih susah dilewati, makanya kami desa ini untuk infrastrukturnya berupa ini sudah selesai dikerjakan seperti jembatan air hitam, jalan lintas pesisir, juga
ada beberapa jalan dan jembatan yang telah kita kerjakan, termasuk di simpang kanan Kubu Babusal, daerah Kubu, Jalan Kubu, dan juga termasuk di jalan Banjar 12. Ada beberapa kegiatan yang kita kerjakan untuk infrastruktur. Dan di samping itu kami pemerintah daerah juga berupaya menghubungi atau melobi teman-teman kita masyarakat Tionghoa, ya, itu ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa juga membantu menangani infrastruktur ini, dan itu artinya dibantu oleh pribadi dan kawan-kawan. Ada beberapa juga yang dibantunya seperti Jalan Pulau Halang, itu ada masyarakat asli Pulau Halang tapi tinggal di Bali, artinya sukses di Bali, dia ingat kampungnya, dan alhamdulillah seluruh pekerjaannya jalan di Pulau Halang itu telah dibangunnya sebesar 42 miliar. Dan juga di sini ada juga kami kerjakan kemarin, ada jembatan arah ke laut itu di daerah Sinaboy, dan juga ada jembatan Sinaboy. Jembatan Sinaboy ini juga itu dari rekan-rekan dari Yayasan Multi Samudra, ya, itu telah membangun jembatan Sinaboy. Dan jembatan itu kemarin juga itu dia bekerja sama meminta dari kita, itu minta bantu gambarnya, dan dalam hitungan pemerintah daerah itu sebesar 26 miliar, tapi itu semua termasuk juga pajak. Tapi alhamdulillah rekan-rekan teman-teman dari masyarakat Tionghoa juga telah melaksanakan ini. Itu pun sudah selesai dibangun dengan artinya di luar anggaran APBD. Jadi ini anggaran murni dari sumbangan masyarakat kita Tionghoa yang sukses di Jakarta, yang tinggal di Jakarta, dan ini kampung halamannya Sinaboy ini, dan ingat makanya dibangunlah jembatan Sinaboy. Alhamdulillah tak lama lagi jembatan ini akan kita resmikan. Saya rasa jembatan ini bulan 10 ini sudah bisa kita resmikan. Dalam tahun 2023, terdapat 9 pembangunan proyek strategis yang terdiri dari infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar di beberapa kecamatan. 9 pembangunan strategis tersebut salah satunya adalah pembangunan Jalan KPL Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko. Peningkatan Jalan KPL Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko dibiayai melalui anggaran APBD Rokan Hilir dengan dana sebesar 3,2 miliar rupiah. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan meski pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terpusat di beberapa kecamatan, bukan berarti pembangunan di wilayah lainnya terabaikan. Mengingat di beberapa wilayah tersebut belum pernah tersentuh pembangunan dan masih sangat terisolir. Sehingga pembangunan banyak terpusat di daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan dilaksanakannya pembangunan di beberapa wilayah yang terisolir, tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerataan pembangunan akan terus dilakukan dan sudah menjadi target sehingga di Kabupaten Rokan Hilir tidak ada lagi wilayah yang terisolir. Untuk kedepannya, dengan keterbatasan keuangan daerah, berbagai pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan juga akan tetap dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir. Bupati mengajak semua pihak untuk saling mendukung dan bersama-sama membangun Rokan Hilir. Dukungan dari masyarakat tentunya juga sangat diharapkan karena tanpa dukungan masyarakat maka mustahil pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Bupati menilai masih banyak memang keterbatasan infrastruktur di Rokan Hilir yang perlu ditingkatkan, baik berupa pembangunan langsung, peningkatan maupun perbaikan atau renovasi terhadap kondisi infrastruktur yang ada. Untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik, maka diperlukan rentang waktu yang tidak singkat dan berkelanjutan. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Afrizal Sintong menegaskan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara terus-menerus memberikan perhatian yang maksimal pada pembangunan infrastruktur yang layak sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.